warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di hari ini. Ya, Bu. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Iya. Silakan ada yang mau ini? Titik. Memimpin? Ketua kelasnya Titik. Boleh, silakan berdoa dulu. Siap, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lihat dulu ya, kayaknya nggak ada yang kosong ya kursinya, semua berangkat berarti. Budi. Budi, Iya. Katanya panuan. Panu. Kok bisa, masa Panu sampai nggak berangkat? Kata Katanya marah, malu. Bu. Oh, malu. Jangan-jangan Panunya di muka ya? Iya. Kok kamu tahu? Kan lihat terus Budi duduknya sebelah aku. Cie. Pati ya. Ya sebelum itu untuk menanamkan jiwa nasional kita, mari kita nyanyikan rayuan Pulau Kelapa. Silakan semuanya berdiri. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja kelana Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas perbedaan sumber daya alam dan sumber daya Manusia. Ya, sumber daya manusia. Sebelum itu Ibu akan tanya dulu perbedaan sumber daya dan produk itu apa ya? Sumber daya bahannya, Bu. Sumber. Sumber daya bahannya macam-macam, bisa kayu, bisa air, bisa tanah. Kalau produk apa, Bu? Produk apa? Produk hasilnya ya. Produk itu adalah hasilnya ya. Terus perbedaan sumber daya hayati dan non hayati itu apa? Hayati itu apa ya, Bu? Kalau hayati yang bisa tumbuh, Contohnya. pohon. Terus kalau non hayati, Kalau non hayati batu. tanah, air, Yang tidak bisa tumbuh. ya, yang tidak ada Pasir. nyawanya. Ya. Terus kalau di sekitar kita berarti yang paling dekat adalah Batu Raden ya. Kalau di
Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Iyong Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pemompong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jamet kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam diggetser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau swasembada satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertanian. Nah, setelah kalian melihat video yang di depan, tadi videonya membicarakan tentang apa saja? Sumber daya. Ada alam, terus yang satunya lagi sumber daya Hayati. hayati dan non hayati. Yang hayati bisa disebutkan apa saja? Sapi. Ya, sapi, ada sapi tadi gambar sapi. Terus tumbuhan, pohon-pohon. Sapi. Terus Ayam. non hayati. Matahari, udara, Mas. tanah. Terus berarti kalian sudah paham ya tentang materi hari ini? Sedikit. Setelah menonton video yang
panas gak? Ikut. Ikut. Sama Hangat. aku. Iya. Nah sekarang kita lihat dulu ya videonya. Ih, gue pas banget. Aku tahu mono. Iya. Sama siapa? Wih, Ini yang kuning-kuning belerang ya. Selain menikmati sensasi berenang dan berlari di air hangat, Anda juga bisa menikmati sajian air terjun indah yang ada di objek wisata Kabupaten Keren. Sidoarjo. Rasakan sensasi liburan yang menyenangkan jiwa di tempat wisata Kabupaten bersama keluarga tercinta ketika hari libur telah tiba. Destinasi wisata alam Pantura Tujuh berlokasi di kawasan Kabupaten Purwokerto, sehingga mengunjungi tempat hiburan di Terminal 1. Nah berikut video Pancura Tujuh Batu Raden ya. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan berdiskusi. Jadi kalian akan dikelompokkan sesuai dengan kemampuan belajar kalian. Silahkan semuanya berkelompok. Ibu sudah membagikan gambar-gambar ya. Kalian sudah menerima gambar-gambarnya. Sudah. Nah, sekarang kalian identifikasi itu termasuk hayati atau non hayati. Diperbarui sama diperbarui ya? Yang bisa diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Nanti maju ya, terus nanti ditempel di sini di depan. Yang lulus ya. Yang sudah selesai boleh langsung maju. Aku. Yo, oke. Sama kelompok aku. Iya, Iya. maju semuanya. Semua. Perkenalan dulu ya. Kembali ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mengidentifikasikan perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak. Nah, ini sawah dapat diperbarui. Ini ikan dapat diperbarui. Ini emas tidak bisa diperbarui. Yang terakhir ada tanah atau tumbuhan bisa diperbarui. Kelompok yang lain setuju dengan kelompok yang di depan? Setuju. 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 Oke. Ditutup dulu. Oh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Yuk kelompok selanjutnya. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mengidentifikasi sumber daya alam. Ini ada gambar sapi. Gambar sapi ini adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Ini gambar belerang. Ini tuh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, selanjutnya Mas Afrozal. Ini apa Bu? Nggak tahu saya Bu. Batu bara. Batu Hitam-hitam. bara, Berarti yang tapi mana? tidak Yang dapat mana, Yo? diperbarui. Ya. Itu Ini apa? belerang, belerang terdapat. Itu berarti air panas. Iya. Itu yang itu. Yang Mbak Titin. Sama tidak bisa diperbarui atau bisa? Air panas bisa nggak? Bisa. Bisa dong. Bisa. Bisa. Tapi salah. Ayo diganti. Apa? Gitu aja. Diperbarui.
Ini air minum, tapi bisa diperbarui. Ya. Ya, kan minum. Itu bukan air, ya, bukan air itu. Ini kan- minyak. Ini mixu, Bu. Itu Ini apa, Bu? Itu minyak. Oh, minyak. Minyak bisa diperbarui apa enggak? Itu ada Tidak. alat yang buat ininya. Oh, saya tidak tahu, Bu. Tahu lagi. Dikira mixu. Ditutup. Ya udah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berarti yang di depan sudah benar semua ya? Sudah. Berarti kalian sudah lebih paham tentang materi hari ini ya? Sudah. Tapi masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke. Berarti kegiatan kita hari ini apa saja ya? Nonton video. Nonton video. Nempel-nempel, berdiskusi. Terus yang tadi maju ke depan apa? Presentasi. Terus kalian senang nggak? Senang. Senang. Ada sapi. Ya, ada sapi. Lalu apa materi apa yang kalian pelajari hari ini? Sumber daya hayati. Terus dapat diperbarui dan tidak. Iya, betul. Terus setelah itu, Ibu akan kasih PR ya untuk untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Sampai Bu istirahat dulu. Iya, nanti istirahat terus baru ngisiin PR. Iya. Nah, biar kalian semangat lagi, yuk kita nyanyi gundul-gundul pacul. Ayo berdiri, Oki.